kenapa ada telepon lagi? Desta mendesah dan berkata dengan tak berdaya. Dia menyadari setiap kali dia ingin beristirahat, selalu ada telepon yang berbunyi dengan tepat waktu. Kelihatannya, dia benar-benar adalah nyawa sibuk, tidak pantas untuk istirahat. Halo, apa ada masalah? Telepon ini berasal dari seorang sekretaris dari perusahaannya. Sudah begini malam, mestinya dia memiliki masalah mendesak, jika tidak, dia tidak akan berani mengganggunya pada saat seperti ini. Tuan muda kedua, maaf sekali mengganggu Anda di waktu seperti ini. Tetapi di sini ada masalah penting yang harus dilaporkan kepada Anda. Di ujung telepon sebelah sana, terdengar suara lembut dari seorang wanita berkata. Desta memberhentikan mobilnya di tepi jalan, dan berkata, katakan, masalah penting apa? Begini, ketika pagi hari tadi, CEO dari Geisha Group, Bisen Lee, datang mencari Anda, katanya ingin membahas kerjasama dengan Anda. Tetapi pada saat itu Anda tidak berada di dalam perusahaan, aku juga tidak bisa menghubungi Anda, maka hal ini ditunda dulu. Tadi Pamanding memberitahuku, seharusnya sekarang sudah bisa menghubungi Anda, maka aku memberanikan diri untuk menelepon Anda, kata sekretaris itu dengan hati-hati. Desta tertegun, lalu dia pun paham. Hari ini, demi tidak diganggu oleh orang-orang di kelas, menanyakan tentang masalah acara, dia mematikan ponselnya dari awal. Akibatnya, tidak hanya orang di sekolah yang tidak bisa menemukannya, bahkan orang di perusahaan juga tidak bisa menemukannya. Namun, pada umumnya, ada Pamanding dan Mingki di dalam perusahaan, selain masalah besar dan penting yang memerlukan kehadirannya, Pamanding dan Mingki mampu mengatasi semua masalah pada keadaan normal. Dengan demikian, masalah Bisen mestinya sedikit sukar ditangani, kalau tidak, Pamanding langsung bisa menanganinya. Adakah Bisen mengatakan, ada masalah apa mencariku? Tanya Desta dengan suara berat setelah sadar dari lamunannya. Dia hanya bersama Pamanding dan Direktur Ming di dalam ruangan rapat selama setengah jam. Aku tidak tahu apa yang mereka bahas, sekretaris menjawab dengan jujur. Desta berpikir sejenak, lalu berkata, aku sudah tahu, kamu atur saja, aku akan pergi ke perusahaan untuk menemuinya besok. Seiring dengan pemusnahan keluarga utama dari keluarga Feng, sebagian besar dari harta Geisha Group sudah menjadi tidak berpemilik. Tetapi Desta bereaksi dengan cepat, dia segera meminta Mingki untuk mengatur orang ke dalamnya, dan membagi porsian kue itu. Setelah pemegang saham lainnya dari Geisha Group menyadari ada yang tidak beres. Para elit dari gedung Sky sudah menguasai saham milik keluarga Feng sebelumnya, dan mengendalikan Geisha Group di dalam cengkeraman tangan. Oleh karena itu, Bisen datang mencari Desta pada saat ini, pasti tidak memiliki masalah yang baik. Pagi hari keesokan harinya, Desta pergi ke perusahaan. Namun, yang membuatnya kaget adalah, Bisen sudah tiba di sana, dan menunggu dalam ruangan rapat selama setengah jam lebih. Desta juga tidak memiliki niat untuk menggantunginya, dia memanggil Mingki yang baru saja tiba di perusahaan, mengikutinya masuk ke dalam ruangan rapat. Di dalam ruangan rapat, Bisen yang berwajah persegi dan beralis tebal, sedang duduk di sofa, dan memeramkan matanya. Di belakangnya, adalah anak buah yang berambut sepundak dan berwajah pucat sebelumnya. Mendengar suara langkah kaki, Bisen membuka kedua matanya, dan sudut bibirnya terangkat dengan penuh makna. Begitu pagi datang mengganggu Tuan Muda Chu, harap Tuan Muda Chu tidak keberatan. Desta menarik sudut bibirnya, membahas bisnis di medan bisnis, asalkan transaksi yang bisa mendatangkan uang, aku pun tidak akan menolaknya. Jangankan waktu ini, bahkan jika mencari 2 jam lagi, aku juga tidak akan keberatan.
Sembari berbicara, Desta sudah duduk di hadapan Bisen, dan Mingki dengan sendirinya berdiri di belakangnya, menjadi sekretaris sementaranya. Tuan Muda Chu berusia begitu muda, tetapi sudah begitu profesional. Tidak heran gedung Sky semakin kuat di bawah pimpinanmu. Bahkan Geisha Group kami juga sudah berganti pemilik dalam diam. Benar-benar membuatku takjub. Bisen menyeruput teh sari wangi di depannya, dan berkata dengan senyum tak jelas. Desta sudah menebak bahwa orang ini datang untuk menuntut, bahkan begitu cepat sudah mengarahkan pembicaraan ke atas Geisha Group. Secara logika, dengan sifat si tua ini, setidaknya akan berbincang beberapa kalimat santai lagi barulah akan sampai pada topik utama. Namun, sekarang Bisen sudah mengungkit masalah ini dengan tidak sabar, artinya dia sudah cemas. Menarik pikirannya, Desta mendongak menatap Bisen, dan berkata, "Aku tidak terlalu paham dengan perkataan Tuan Li, atau lebih terus terang lagi, ada masalah apa kamu datang mencariku hari ini? Semuanya juga lumayan sibuk, lebih baik langsung saja." "Baik, aku suka dengan sifat Tuan Muda Chu yang begitu lurus." Tatapan mata Bisen menjadi dingin, tetapi dalam mulutnya mengucapkan pujian palsu. Kemudian, dia berkata dengan suara berat, "Tujuanku adalah berharap Tuan Muda Chu bisa memberikan posisi CEO dari Geisha Group kepadaku. Karena bagi Geisha Group, kamu adalah orang luar, pasti tidak familiar dengan cara pengoperasian inti dari Geisha Group. Terlebih lagi, banyak karyawan senior dari grup yang merasa sangat tidak tenang dengan pergantian CEO yang mendadak. Jika terus seperti ini, akan memengaruhi pengoperasian perusahaan yang normal. Sementara sebagai veteran perusahaan dan pemimpin kedua, jika aku menduduki posisi CEO, semua masalah ini akan terselesaikan. Jika Tuan Muda Chu bisa menyetujui usulanku ini, aku pribadi akan memberikan 5% saham kepada Anda sebagai kompensasi. Bagaimana menurutmu?" Setelah perkataan ini terucapkan, seketika seluruh ruangan rapat menjadi hening. Desta berpikir sejenak, dan berkata, "Maksud dari Tuan Li memberikan jabatan CEO di permukaan kepadamu, sementara di belakangnya jumlah saham yang kami miliki tidak akan berubah, bahkan kamu masih akan memberikan 5% lagi kepadaku. Apakah ini maksudmu?" "Benar, berbicara dengan orang pintar memanglah mudah," Bisen berkata tersenyum. "Tentu saja, karena aku menjadi CEO, maka pengelolaan perusahaan tentunya akan menjadi tanggung jawabku. Harap Tuan Muda Chu jangan mencampur terlalu berbanyak, aku jamin akan mengembangkan perusahaan menjadi 10 kali lipat dari masa jabatan Valora Feng. Pada saat itu, Tuan Muda Chu hanya perlu duduk di rumah dan menunggu dividen saja. Menunggu uang datang dengan sendirinya, kamu mestinya tidak akan tidak senang bukan?" Lalu Bisen tertawa terbahak-bahak, Desta juga ikut tertawa, dan mereka saling bertatapan mata, bagaikan dua ekor rubah licik yang berhasil merundingkan rencana jahat. Arlong yang berada di belakang Bisen, juga ikut tertawa kecil. Dalam pandangan mereka, di hadapan godaan yang begitu besar, Desta pasti tahu harus memilih bagaimana. Negosiasi kali ini benar-benar sangat mudah, meskipun Desta memiliki banyak teknik, tetapi usia muda adalah kelemahan terbesarnya. Kekurangan akan pengalaman sosial, akan mengakibatkan kalah telak. "Maaf, aku tidak tertarik." Tiba-tiba, senyum di wajah Desta memudar, dan dia berkata dengan datar. Seketika itu, senyum di wajah Bisen dan Arlong serentak menjadi kaku, penuh dengan rasa tidak percaya. "Tuan Muda Chu, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan tadi?" Bisen menyipitkan matanya, dan nadanya menunjukkan hawa berbahaya. Selama periode waktu ini, Bisen terlihat tidak memiliki pergerakan, tetapi sebenarnya dia selalu mengawasi setiap gerak-gerik Desta.
Ketika Desta menyerang keluarga Feng, dia merasa Desta terlalu gegabah, sampai pergi menantang keluarga Feng. Namun, yang tidak dia sangka adalah, Desta berhasil mengalahkan keluarga Feng. Barulah dia lambat selangkah, tidak mengikuti irama Desta. Lambat selangkah, lambat berlangkah-langkah. Setelah dia menyesuaikan kondisinya, dan bersiap untuk menaklukkan grup ketika masa kekosongan posisi CEO Geisha Group, Desta sekali lagi mendahuluinya menguasai Geisha Group. Awalnya dia mengira Desta bersedia untuk menyerahkan posisi dan menunggu dividen saja, tetapi tak disangka lelaki muda ini menolaknya. Tuan Muda Chu, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Bisen menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan dingin. Jika telingamu tidak baik, memerlukan pengulangan dariku, aku pun dengan senang hati. Desta mengangkat sudut bibirnya dan bersikap tak acuh. Bisen menggertak gigi. Tuan Muda Chu, hal yang begitu bagus. Kenapa kamu menolaknya? Aku hanya menginginkan posisi CEO. Dan ditambah dengan kekuasaan eksekutif saja, pemegang saham tertinggi tetap adalah kamu. Yang mendapatkan dividen terbanyak setiap tahunnya juga adalah kalian Gedung Sky. Aku benar-benar tidak paham, kamu memiliki alasan apa untuk menolaknya. Baik, kalau begitu aku berkata jujur saja. Desta menyandarkan badannya ke belakang, bersandar dengan posisi yang sangat nyaman di sofa. Mingki mengambil inisiatif untuk meletakkan tangannya di atas pundak Desta, memijatinya dengan pelan. Desta berkata dengan laga seperti pemilik tanah kaya, alasan menolak sebenarnya aku belum memikirkannya, tetapi aku dengan polos hanya tidak ingin memberimu kesempatan ini saja. Mengapa? Bisen berdiri dengan emosi. Sejak kita kenal hingga sekarang, hanya terjadi sedikit konflik saja di masa awal. Tetapi aku tidak terus bermasalah denganmu. Bahkan demi menunjukkan kebaikan hatiku, aku berpesan secara khusus kepada putraku untuk berjalan memutar ketika bertemu denganmu, jangan sampai membuatmu marah. Tuan Muda Chu, aku sudah menunjukkan ketulusan yang cukup, sekarang kamu berbuat begini, tidakkah keterlaluan? Benar, kamu tidak bermasalah denganku, di antara kita juga tidak ada dendam yang besar, kenapa aku menolakmu? Desta menyipitkan matanya, seperti sedang bergumam sendiri. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya kepada Bisen, dan sudut bibirnya terangkat. Sebelum menjawab pertanyaan ini, aku juga memiliki kebingunganku sendiri, tidak tahu bisakah Tuan Li menjawabnya untukku? Kebingungan apa? Bisen tertegun, tidak tahu apa yang ingin ditanyakan Desta. Sebelum aku menyelesaikan keluarga Feng, Tuan Li sebagai pemegang saham terbesar kedua dari Geisha Group, koneksi dan latar belakang yang dimiliki sebenarnya juga kuat, bahkan menjadi ancaman yang tidak sedikit kepadaku pada waktu itu. Maka aku pun penasaran, mengapa kamu berpesan kepada putramu untuk jangan menyinggungku, dan berjalan memutar ketika bertemu denganku? Atau, mengapa kamu menundukkan kepala dan menurutiku? Selama ini, hanya orang lemah yang akan menundukkan kepala kepada orang yang kuat. Aku belum pernah melihat ada orang yang lebih hebat dariku, akak rela untuk menundukkan kepalanya. Maka dari itu, aku selalu waspada padamu, aku selalu merasa kamu memiliki rencana jahat tertentu. Meskipun sekarang masih belum kutemukan, tetapi aku pasti akan mewaspadaimu. Tidak hanya saat ini, hingga waktu yang lama ke depannya, aku pun tidak akan memberimu kesempatan apapun, ini adalah alasanku, apakah kamu paham? Tiba-tiba Desta menegakkan badannya, menatap Bisen dengan tajam, dan berkata. Mendengar perkataan ini, Bisen hampir muntah darah karena sumpah. Dia selalu menyuruh putranya untuk menahan diri, jangan menyinggung Desta. Karena dia merasa Desta adalah variabel tidak menentu, kedepannya mungkin akan memiliki kesuksesan yang luar biasa.
Tetapi siapa sangka, dia sebaliknya membuat Desta curiga padanya karena penahanan dirinya. Apakah ini termasuk celaka karena ulah sendiri? Sudah, negosiasi kerjasama tidak berhasil. Apakah Tuan Li akan tinggal untuk makan di sini? Jika tidak, aku mengantarmu keluar. Melihat wajah Bisen yang sangat muram, dalam hati Desta sangat girang, dan dia berkata tersenyum. Mata Bisen bergetar, dan dia memaksakan senyum yang sangat kaku. Terima kasih banyak atas kebaikan hati Tuan Muda Chu, aku pun tidak tinggal untuk makan, kita, sampai nanti. Bisen mendengus, dan meninggalkan ruangan rapat membawa Arlong. Sebelum pergi, Arlong melirik Desta dengan dalam, tatapan matanya penuh arti. Akhirnya rubah tua ini selesai ditangani. Setelah mereka pergi, Desta menghela napas lega, dan berkata sambil bersandar di sofa. Mingki tersenyum di belakangnya, dan berkata dengan suara lembut, "Kenapa Tuan Muda kedua, tadi Anda gagah sekali, sekarang sudah menciut?" Anda mungkin tidak tahu, Bisen sudah lama ternama di kota Yunhai, julukannya adalah rubah licik dunia bisnis di kota Yunhai. Sejak dia menjalani bisnis, gaya tindakannya selalu mengamati 3 langkah sebelum berjalan selangkah. Banyak kala orang lain tidak paham dengan strateginya, tetapi setelah beberapa waktu, orang lain akan menyadari titik hebat dari strategi Bisen sebelumnya. Kali ini dia berpesan kepada Libron untuk jangan bermasalah dengan Anda, takutnya dia menyadari keluar biasaan darimu, dan tidak ingin bermusuhan denganmu, barulah dia menjalankan langkah ini. Sekarang kelihatannya prediksi dia benar, Tuan Muda kedua aku benar-benar hebat, baru saja permulaan, sudah membalikkan keluarga tua keluarga Feng. Prestasi ini tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Mendengar pujian dari Mingki, dalam hari Desta sangat bangga, tetapi di wajahnya tetap berpenampilan datar. Dia berdeham, dan berkata dengan berpura-pura tenang, "Jangan terlalu dibesarkan, aku tidak sehebat yang kamu katakan." Menyerang keluarga Feng juga adalah karena terpepet, sementara Bisen, memang lebih susah dilawan daripada keluarga Feng. Jika bisa, aku berharap dia bisa seperti keluarga Feng, melawanku dengan sungguh-sungguh, tetapi dia bermain taktik denganku, dalam hatiku malah tidak begitu yakin. Mendengar perkataan ini, Mingki di samping juga tenggelam ke dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia berkata, "Tuan Muda kedua, sebenarnya Anda tidak perlu terlalu gelisah, sehebat apapun seseorang, dia juga makan dengan satu suap demi satu suap." Taktik Bisen sangat aneh, tetapi dia pun tidak bisa menghindari semua strategi. Asalkan kita mengawasinya dengan ketat, pasti bisa menangkap ekor rubahnya. Kalau begitu apakah kamu menemukan sesuatu? Desta mengangguk, merasa yang dikatakan Mingki juga masuk akal. Mingki mengernyit dan merenungkan sesaat. Lalu berkata, misalnya kali ini, Bisen rela untuk memberikan 5% saham sebagai kompensasi untuk Anda, juga ingin mendapatkan kekuasaan untuk mengontrol Geisha Group, tidakkah kamu merasa sangat aneh? Dia bukanlah dermawan, mana mungkin akan mengorbankan keuntungan sendiri, dan membiarkan Anda mendapatkan uang? Geisha Group pasti memiliki sesuatu yang dia inginkan. Asalkan bisa menemukannya, maka bisa mengerti apa sebenarnya yang dilakukan oleh Bisen. Benar katamu, aku akan menyuruh orang untuk menyelidiki keseluruhan struktur dari Geisha Group. Omong-omong, meskipun sudah menaklukkan grup besar ini, aku pun belum melakukan pemahaman terhadapnya. Desta menarik sudut bibirnya. Tepat ketika dia hendak mengambil ponsel dan mengatur orang untuk menyelidikinya. Mingki yang berdiri di samping berkata manja sambil menutupi mulutnya. Tuan Muda kedua, memangnya masalah seperti ini masih perlu dilakukan oleh orang lain. Serahkan saja padaku, beri aku 1 jam, aku segera menyelidiki Geisha Group secara menyeluruh. Lalu Mingki berjalan keluar dari ruangan rapat sambil menggerakkan pinggangnya yang ramping. Desta juga mengambil waktu untuk menelepon kepada Paman Ding.
memintanya untuk mencari seorang pemburu maut yang berkemampuan tinggi, pergi menyelidiki orang di sisi Bisen yang bernama Arlong, seperti apa asal-usulnya. Tidak tahu kenapa, perasaannya terhadap Arlong ini selalu tidak biasa. Dia masih ingat ketika pertama kalinya mereka bertemu, selain ada Arlong di belakang Bisen, masih ada seorang pria dari luar negeri. Waktu itu, orang itu hanya meliriknya saja sudah membuatnya merasakan ancaman nyawa, bisa dilihat betapa tangguhnya kekuatan mereka berdua. Namun kali ini, bagaimanapun Arlong melihatnya, rasa ancaman itu tidak pernah muncul lagi. Mungkin karena kekuatan Desta yang meningkat dengan mapan dalam periode waktu ini, sehingga sudah cukup untuk menangani mereka, mungkin juga karena tadi Arlong tidak menampilkan kekuatan aslinya. Namun, tidak peduli bagaimana, Desta tidak suka untuk menerima serangan secara pasif. Dia akan menyerang secara aktif, menyelidiki asal-usul dari Arlong dengan jelas. 1 jam kemudian, pintu kantornya diketuk. Desta mengira itu adalah Paman Ding yang sudah mendapatkan data mengenai Arlong, tetapi tak disangka yang mendorong pintu berjalan masuk adalah Mingki. Tak disangka gadis ini begitu tepat waktu, mengatakan 1 jam maka hanya 1 jam saja, keefektifan kerjanya benar-benar tinggi sekali. Tuan muda kedua, aku sudah menyelidiki struktur Geisha Group dengan jelas. Mingki sama sekali tidak menyadari kekagetan Desta, wajahnya berubah serius, dia melangkah maju dan berkata, "Kira-kira seperti apa?" Desta menunjuk sofa di seberangnya, mengisyaratkan Mingki untuk duduk dulu, lalu dia menegakkan badan dan berkata, "Pemahaman awal kita kepada Geisha Group hanya mengetahui bahwa ini adalah perusahaan yang fokus utamanya di bidang keamanan. Karena Geisha Group dulunya adalah klub Geisha, mereka menampung banyak sekali orang dari zona abu-abu sejak abad terakhir. Kemudian, orang-orang ini mengikuti revolusi Geisha Group menjadi karyawan dari perusahaan, dan diatur menjadi petugas keamanan di berbagai tempat. Namun, sebenarnya di dalam internal Geisha Group masih memiliki sebuah bisnis yang amat penting, dan dijalankan dengan sukses, serta memiliki daya pengaruh yang sangat besar." "Bisnis apa?" Desta mengernyit, dan bertanya dengan suara berat. "Logistik," ujar Mingki dengan tatapan mata yang sangat serius. "Logistik?" Mendengarnya, Desta pun merasa bingung. "Tuan muda kedua, Anda mungkin tidak terlalu memahami tentang logistik, berpikir bahwa logistik hanya sekedar mendistribusikan barang saja, tidak ada yang perlu diperhatikan." Seolah-olah mengetahui isi hati Desta, Mingki menjelaskan kebingungan Desta. Kemudian, dia berkata, "Sebenarnya di negara jumlah populasinya sedikit atau provinsi yang letaknya terpencil. Para gangster dan pelanggar hukum dari desa sekitar akan berkumpul bersama untuk memasang halangan di tengah jalan, lalu memeras kendaraan yang lalu lalang. Bahkan ada orang yang menggambar teritorial, lalu menyatakan bahwa ini adalah tanah milik siapa, dan mengumpulkan uang jalan dengan muluk. Jika supir tidak bekerja sama, maka ringannya adalah ditabok dan barang di mobil mereka dibakar, sedangkan yang parah, bahkan akan mendapatkan ancaman nyawa. Bagaimana bisa ada hal seperti ini?" Mendengar Mingki mengatakan semua ini, Desta merasa wawasannya diperluas, dan dia berkata tercengang. "Tidakkah aparat resmi menangani masalah seperti ini?" tanya Desta tak tahan. "Mereka menanganinya, tetapi luas permukaan negara Summer sangat luar, jalanan pun beribu-ribu. Masalah seperti ini benar-benar terlalu banyak. Di satu sisi masalah ini tidak bisa dibasmi hingga ke akarnya. Di sisi lain adalah terhadap para orang ini. Jika menggerakkan tenaga kepolisian yang besar maka mereka akan bersembunyi ke dalam hutan. Tidak ada pemandu jalan dari orang setempat, aparat penegak hukum juga tidak bisa menemukan mereka, maka hanya bisa dibiarkan saja.
Sementara sebagai pembalasan, kendaraan ke belakangnya hanya akan mendapatkan perlakuan yang semakin ketat. Tentu saja juga ada yang komplotan pelanggar hukum yang berhasil dibasmi oleh aparat penegak hukum, tetapi itu hanya berjumlah sedikit saja. Keadaan seperti ini masih ada sampai sekarang, dan semakin merajalela. Setelah mendengar semua ini, Desta mendesah dan menggelengkan kepalanya. Hal ini benar-benar tidak terpikirkan olehku, tetapi apa hubungannya ini dengan Geisha Group? Tanya Desta lagi. Ada hubungannya. Minsi menjelaskan. Karena memelihara begitu banyak orang yang dulunya adalah orang Jiangnu, yang masing-masing memiliki kehebatan tersendiri, maka Geisha Group sudah membuka jalur logistik khusus sejak dulu. Para komplotan pelanggar hukum itu pernah menargetkan sasaran mereka kepada Geisha Group, tetapi sebaliknya mereka diberi pelajaran oleh orang dari Geisha Group, dan dikirimkan kepada pengadilan. Dengan begini-begitu, jalur logistik Geisha Group ini tidak boleh disentuh adalah aturan yang tak terucap. Kemudian, ketika banyak perusahaan lain yang membutuhkan logistik, juga akan bekerja sama dengan Geisha Group, mengandalkan kekuatan efek jera dari Geisha Group untuk melindungi barang mereka sendiri. Setelah waktu lama, saluran distribusi dari Geisha Group pun memiliki reputasi dan umpan balik yang sangat baik di kota Yunhai dan kota sekitarnya. Ternyata seperti itu. Desta mengangguk dengan penuh pikiran. Lalu dia berkata, kalau begitu maksudmu, Bisen menginginkan kekuasaan untuk mengontrol Geisha Group, sebenarnya adalah menginginkan bisnis logistik di bawahnya? Sangat mungkin. Mingki berkata, Geisha Group berkembang sampai sekarang, selain bisnis keamanan, hanya bisnis logistik saja yang berjalan dengan lumayan baik. Performa dari bisnis lainnya sangat biasa saja, tidak ada alasan Bisen bisa menginginkan bisnis yang lain. Kelihatannya dia ingin menggunakan logistik ini untuk mendistribusikan sesuatu. Desta menyipitkan matanya, dalam hatinya sudah memiliki perkiraan secara garis besar. Di saat ini, ponsel Desta berdering, dia mengambil dan melihatnya. Itu adalah telepon dari Pamanding. Pamanding, bagaimana penyelidikannya? Tuan muda kedua, keadaannya gawat, pemburu maut yang kita utus untuk melakukan penyelidikan dibunuh oleh orang, ujar Pamanding perlahan-lahan dengan nada serius. Apa? Desta terkejut, tidak menyangka masalah akan menjadi seperti ini. Namun, sebelum pemburu itu mati, dia mengirim balik sebuah dokumen penting. Aku kirimkan padamu, Pamanding berkata dengan suara berat. Kemudian, ponsel Desta bergetar, dia mendapat sebuah email baru. Dia membuka dan melihat bahwa dokumen penting yang dikirimkan kembali oleh pemburu maut itu sebelum dia mati, adalah sebuah foto. Latar belakang foto itu adalah sebuah pabrik bekas. Kelihatannya sudah lama terbengkalai, tetapi pabrik bekas yang terlantar itu justru terpasang dengan sebagian besar alat, dan di antaranya ada cairan biru muda yang sedang mengalir. Apa ini? Desta bergumam dengan wajah kebingungan. Mingki mendekat dan melihat karena penasaran, lalu dia berseru kaget. Ada apa? Desta menatapnya, tidak tahu apa yang membuatnya kaget. Mingki menarik napas dalam untuk menenangkan emosinya, dan berkata, sebelumnya pernah terekspos di wawancara eksklusif mengenai rincian proses hasilan karya yang dibuat dari barang ilegal. Jika aku tidak salah ingat, ini adalah semacam peralatan yang diperlukan untuk pengolahan barang ilegal. Mendengar perkataan ini, tatapan mata Desta menjadi serius. Seketika, seluruh kecurigaan dan perkiraan sebelumnya pun menjadi berkesinambungan. Ternyata seperti ini, Bisen juga adalah seorang bandar narkotika besar. Desta berkata dengan nada dingin sambil menggertak gigi. Kemudian, dia berkata kepada Pamanding, Pamanding, kamu menelepon pada Sukardi, dia baru saja kembali pada jabatannya, mestinya sudah lama tertekan.
Kali ini sesuaikan dengannya, aku ingin menumpaskan tempat ini. Nol toleransi kepada barang ilegal tidak berakhir begitu saja seiring dengan runtuhnya keluarga Feng. Desta bukanlah pahlawan berideologi, dia hanya saja tidak bisa menolerir para pelanggar hukum memanfaatkan barang-barang ilegal ini untuk mencelakai orang lain. Terutama teringat akan teman baiknya dulu, Hawa membunuh pun bangkit dari dalam hati Desta.